Kebakaran hutan berskala besar baru-baru ini melanda beberapa wilayah di Israel, menyebabkan kerusakan besar pada rumah-rumah, infrastruktur publik, lanskap alam, dan perekonomian lokal. Api menyebar dengan cepat ke berbagai daerah karena kombinasi suhu tinggi, kondisi sangat kering, dan angin musiman yang kuat. Kebakaran awalnya hanya berupa insiden kecil, tetapi dengan cepat menjadi tidak terkendali. Dalam hitungan jam, area hutan dan wilayah semi perkotaan yang luas sudah dilalap api. Api bahkan melompati jalan-jalan besar dan jalan tol, lalu masuk ke daerah permukiman dan lahan pertanian. Menurut laporan resmi, lebih dari 200 bangunan tempat tinggal hancur total dan ratusan lainnya mengalami kerusakan sebagian. Di beberapa komunitas, seluruh jalan hancur menjadi puing-puing dan abu. Tim penyelamat kesulitan menjangkau semua lokasi tepat waktu, dan ketika petugas pemadam kebakaran tiba di beberapa lingkungan, rumah-rumah sudah habis terbakar. Rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan bahan ringan adalah yang paling rentan. Saat api mendekat, warga terpaksa mengungsi tanpa sempat membawa barang-barang. Ketika kembali, banyak dari mereka mendapati rumahnya sudah tak bisa dikenali, tanpa perabot, dokumen, atau barang pribadi yang bisa diselamatkan. Mobil-mobil hangus di halaman. Peralatan rumah tangga dan bahan bangunan rusak parah karena panas yang sangat tinggi. Tiang listrik roboh, kabel terputus, dan saluran air rusak. Hal ini semakin menyulitkan upaya pemadaman dan pemulihan. Kerusakan infrastruktur tidak hanya terjadi pada rumah-rumah. Bagian besar jaringan listrik lumpuh. Banyak komunitas mengalami pemadaman listrik berkepanjangan tanpa akses listrik untuk pemanas, pendingin, atau komunikasi. Sistem distribusi air terganggu, menyebabkan beberapa lingkungan tidak memiliki air bersih selama berhari-hari. Fasilitas pendidikan juga terdampak. Beberapa sekolah rusak langsung akibat api atau paparan asap, sementara yang lain ditutup tanpa batas waktu karena kualitas udara yang buruk atau digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Pusat komunitas, kantor publik, dan tempat ibadah ditutup atau dialihkan fungsinya sebagai pusat bantuan. Proses evakuasi dilakukan dalam tekanan dan ketidakpastian. Ribuan warga harus mengungsi, banyak di antaranya hanya punya beberapa menit untuk bersiap. Tempat penampungan sementara didirikan di gedung pemerintahan, sekolah, dan kompleks olahraga umum. Karena jumlah pengungsi sangat banyak, ruang dan sumber daya sangat terbatas. Banyak pengungsi masih hidup dalam kondisi sementara. Karena besarnya kerusakan dan keterbatasan tempat tinggal alternatif, banyak orang yang terdampak menghadapi ketidakpastian kapan mereka bisa kembali atau menetap kembali. Bagi sebagian orang, proses pemulihan akan lama karena masalah asuransi atau kekurangan dana. Api juga menyebabkan kerusakan besar pada lingkungan alam Israel. Ribuan hektar hutan, semak, dan ladang pertanian musnah. Ekosistem yang terdampak termasuk beberapa cagar alam yang terkenal akan keanekaragaman hayati dan penting secara ekologis. Satwa liar di wilayah ini mengalami kerugian besar. Ahli lingkungan melaporkan banyak kematian massal pada spesies hewan asli. Burung, reptil, dan mamalia kecil tidak bisa melarikan diri dari kebakaran yang cepat menyebar. Para pemerhati lingkungan menggambarkan kerusakan ini sebagai kerusakan ekologis yang parah, dengan beberapa habitat yang mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk pulih. Jalur pendakian dan area rekreasi populer juga hancur atau tidak bisa diakses akibat kerusakan dan bahaya pasca kebakaran. Sektor pertanian mengalami kerugian besar. Petani di daerah terdampak kehilangan tanaman, rumah kaca, sistem irigasi, dan alat-alat yang disimpan. Kematian hewan ternak juga dilaporkan. Musim tanam pun hilang, dan dampak finansial terhadap petani kecil sangat besar. Bagi banyak petani, memulai kembali usaha tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan ini saat ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Klaim asuransi sedang diajukan, tetapi banyak individu dan bisnis yang terdampak tidak memiliki perlindungan asuransi yang memadai atau tidak mencakup kebakaran secara penuh. Ini menambah jumlah kerugian tanpa asuransi atau dengan perlindungan terbatas, sehingga pemulihan menjadi lebih sulit. Bisnis lokal di daerah perkotaan dan pedesaan ikut rusak atau hancur. Toko, pabrik,
dan gudang logistik terdampak. Beberapa bisnis bahkan sudah menyatakan penutupan permanen karena besarnya kerusakan. Karyawan di sektor-sektor ini sekarang menghadapi pengangguran mendadak dan hilangnya penghasilan. Layanan darurat kewalahan. Petugas pemadam, tenaga medis, dan polisi dikerahkan sepanjang waktu. Tim pemadam menghadapi kondisi berisiko tinggi seperti perubahan arah angin yang cepat, bangunan roboh, dan keterbatasan akses ke sumber air. Beberapa petugas pemadam mengalami luka-luka seperti luka bakar dan sesak napas karena asap. Jaringan relawan bergerak UN. Allahu Akbar. Bergerak untuk membantu evakuasi dan distribusi darurat. Namun, skala dan kecepatan kebakaran melebihi ketersediaan sumber daya di beberapa lokasi. Di beberapa tempat, peralatan dan mobil pemadam tidak cukup untuk mengatasi besarnya kebakaran. Laporan dari komunitas yang terdampak menunjukkan adanya berbagai masalah dalam kesiapan dan koordinasi tanggap darurat. Beberapa warga melaporkan menerima instruksi evakuasi terlambat atau tidak sama sekali. Ditemukan pula ketidaksesuaian dalam komunikasi antara pemerintah lokal dan lembaga nasional. Masalah-masalah ini kini menjadi bagian dari evaluasi terhadap protokol tanggap darurat Israel. Setelah kebakaran, kualitas udara di zona terdampak tetap buruk. Asap dan partikel halus bertahan selama berhari-hari, terutama di lembah dan area tertutup. Jelaga, abu, dan racun di udara menyebabkan peningkatan masalah pernapasan. Rumah sakit setempat melaporkan lonjakan kasus asma, iritasi mata, dan gejala fisik terkait stres. Paparan jangka panjang terhadap polutan akibat kebakaran menjadi perhatian, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan masalah pernapasan sebelumnya. Pakar kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa dampak kesehatan dari kebakaran ini bisa berlangsung lama. Pembersihan masih berlangsung tetapi berisiko tinggi. Pembersihan puing dan pemeriksaan lokasi dilakukan dengan aturan keamanan yang ketat. Para pekerja harus menggunakan perlindungan khusus karena adanya paparan bahan beracun dan bangunan yang tidak stabil. Proses pembangunan kembali baru bisa dimulai setelah pemeriksaan keselamatan dan lingkungan selesai. Kerusakan pada infrastruktur transportasi mencakup jalan yang terbakar, rambu rusak, dan jembatan yang rusak. Jalur transportasi umum mengalami perubahan dan gangguan logistik memengaruhi rantai pasokan, terutama untuk bahan bangunan, bahan makanan, dan bantuan darurat. Lembaga pemerintah kini bertugas menangani relokasi, bantuan asuransi, dan proyek rekonstruksi. Namun, penilaian awal menunjukkan bahwa pemulihan penuh bisa memakan waktu bertahun-tahun. Membangun kembali jaringan listrik, rumah, dan infrastruktur publik membutuhkan koordinasi dan pendanaan besar. Perumahan menjadi perhatian utama. Ketersediaan tempat tinggal sementara dan jangka panjang yang terjangkau sangat terbatas. Otoritas tata kota mendapat tekanan untuk menata ulang wilayah, mengevaluasi ulang peraturan bangunan, dan meningkatkan standar konstruksi tahan api. Secara bersamaan, Dewan Lokal menangani permohonan inspeksi properti dan sertifikasi kerusakan. Gangguan pendidikan masih berlanjut. Selain kerusakan fisik pada sekolah, banyak siswa yang masih mengungsi atau tidak memiliki akses transportasi. Fasilitas belajar sementara sedang dipertimbangkan, tetapi kendala logistik dan kekurangan tenaga pengajar masih menjadi tantangan. Pihak pendidikan belum bisa memastikan kapan kegiatan belajar dapat kembali normal. Di tingkat kota, ekonomi lokal melambat drastis. Kehancuran bisnis, relokasi warga, dan gangguan layanan dasar membuat aktivitas ekonomi terhenti. Nilai properti di zona berisiko tinggi mungkin menurun, dan pemerintah lokal memperkirakan penurunan pendapatan pajak dalam waktu dekat. Program penghijauan dan pemulihan lingkungan sedang dirancang, tetapi upaya ini akan memakan waktu bertahun-tahun. Penanaman kembali pohon, pemulihan jalur satwa liar, dan menjaga stabilitas tanah adalah langkah-langkah penting sebelum zona rekreasi dan ekologi bisa dibuka kembali. Para ahli mengingatkan bahwa beberapa wilayah mungkin tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Pengelolaan limbah juga menjadi tantangan mendesak. Bahan bangunan yang terbakar,
Puing-puing dan limbah berbahaya harus ditangani dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi lebih lanjut. Proses pengumpulan, pengelompokan, dan pembuangan limbah akibat kebakaran diperkirakan memakan waktu berbulan-bulan. Sumber air juga terdampak. Air larian dari area terbakar bisa mencemari sungai, waduk, dan sumber air tanah. Fasilitas pengolahan air dalam siaga tinggi untuk menangani kemungkinan lonjakan zat pencemar. Lembaga Perlindungan Lingkungan memantau kualitas air dan dampaknya terhadap ekosistem lokal. Sektor pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan utama di beberapa area terdampak, juga terganggu. Tempat wisata yang berada di cagar alam atau kota pedesaan tidak dapat dikunjungi. Operator wisata dan pelaku usaha terkait menghadapi pembatalan dan ketidakpastian jangka panjang. Pemulihan sektor ini akan tergantung pada seberapa cepat infrastruktur dan lanskap alam bisa dipulihkan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan secara resmi, tetapi jumlah korban luka, stres psikologis, dan pengungsian sangat signifikan. Tenaga kesehatan jiwa dikerahkan untuk membantu para penyintas. Namun, akses ke dukungan psikologis jangka panjang masih belum merata di semua wilayah.